Setelah disemprot warna itu sebenarnya harus diamplas atau enggak sih Bang? Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini Tukang Cat Depan Rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan merepaint dengan cat aerosol di tone premium dengan warna Atlantis Blue yang akan kita tumpuk dengan warna Snake Venom. Oke lur, ini medianya bekas repaint, jadi ini akan kita amplas terlebih dahulu. Untuk pengamplasan ini kita menggunakan grid 600, pakai grid 400 juga bisa. Kalau body standar masih bawaan pabrik catnya itu bisa diamplas dengan grid 800. Jadi intinya untuk repaint itu diamplas terlebih dahulu ya lur. Sebenarnya proses pengamplasan sudah pernah saya upload khusus, link videonya ada di deskripsi. Kemudian setelah beres pengamplasan ini kita bersihkan dan akan kita semprot dengan primer grey atau epoxy, kodenya 9120. Dikocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Jadi kalau bekas repaint seperti ini lebih baik di epoxy ya lur, karena beresiko keriting. Sebenarnya untuk body standar yang masih belum pernah di repaint pun lebih aman di primer grey terlebih dahulu. Untuk penyemprotan primer grey ini kita semprot tipis terlebih dahulu secara merata. Kemudian ini kita jeda sekitar 10 menit dan kita semprotkan lagi untuk primer grey-nya ini ya lur. Jadi penyemprotan primer grey bisa 2-3 lapis. Untuk jedanya sekitar 5-10 menit. Setelah kita semprot secara merata, kita keringkan. Ini pengeringan tanpa jemur. Kemudian tinggal dicek saja, ditekan menggunakan kuku. Misal tidak membekas, itu bisa kita amplas. Dan untuk pengamplasan yang lebih presisi, itu bisa kita semprot tipis terlebih dahulu dengan warna hitam ya lur. Ini 9109 Black dari Ditone Premium. Jadi ini untuk pengamplasan, kalau yang pengen nggak botak-botak bisa gunakan trik semacam ini. Jadi ini kita semprot kabut saja untuk warna hitamnya secara merata. Kurang lebih penyemprotannya seperti ini ya lur, jangan tebel-tebel. Jadi cukup kabut-kabut saja seperti ini. Lalu ini kita keringkan terlebih dahulu. Dan setelah kering baru kita amplas ya lur. Pengeringan paling 5 menit ya lur kalau kabut seperti ini. Untuk amplasnya kita gunakan grid 800. Di sini kita amplas basah menggunakan air. Jadi ini tinggal diamplas seperti biasa saja secara merata ya lur. Dan untuk fungsi warna hitam yang kita semprotkan tadi itu sebagai penanda seperti ini. Jadi ini yang sudah teramplas tidak ada warna hitam-hitamnya ya lur. Ini untuk teknik biar pengamplasan primer grey atau epoksinya itu tidak botak-botak. Jadi untuk pengamplasannya pun akan lebih rata ya lur, karena ini ada penanda mana bagian yang sudah kita amplas dan mana bagian yang belum terkena amplas. Kurang lebih seperti itu. Kalau ngomongin kulit jeruk, sebenarnya kulit jeruk tidak selalu tentang amplasan ya lur. Cuman karena ini cat aerosol yang istilahnya itu takarannya sudah dari pabrikan atau ready to spray atau tinggal kita semprot. Jadi biar nggak ngulit jeruk bagaimana bang? Oke, ini untuk primer grey-nya kita amplas terlebih dahulu secara merata sampai habis warna hitam-hitamnya ini. Setelah beres pengamplasan, ini kita bersihkan, kita keringkan, dan kita akan masuk di pewarnaan. Untuk warna ini kita gunakan Y9295 bintang 1 Atlantis Blue. Jadi nanti untuk Atlantis Blue-nya ini akan kita tumpuk dengan warna Snake Venom ya lur. Untuk penyemprotan warna ini kita semprot tipis terlebih dahulu secara merata. Dan warna Atlantis Blue ini sebenarnya warna yang cepat menutup, bisa langsung di atas primer grey ya lur. Tapi kita akan semprot tipis saja terlebih dahulu secara merata. Jadi untuk penyemprotan warna ya kita semprot biasa saja ya lur.
Yang penting kita nyemprotnya itu jangan langsung tebal, jadi tipis-tipis saja. Kemudian kita jeda sekitar 10 menit. Setelah kita jeda 10 menit, ini kita semprotkan lagi warnanya ini biar benar-benar menutup. Jadi sampai di sini terlihat tidak ada ngulit jeruk ya lur. Sebenarnya apa bang yang bikin ngulit jeruk itu? Bisa dikarenakan penyemprotannya yang terlalu tebal dan cepat kering, atau istilahnya kita semprot tebal lalu dijemur, atau bisa juga karena ngocoknya itu kurang lama ya lur. Tapi penyebabnya banyak sih sebenarnya. Jadi ini setelah beres warna di Atlantis Blue, kita jeda 10 menit dan kita akan tumpuk dengan warna Snack Venom dengan kode bintang 5 HC9090 ya lur. Untuk penyemprotannya ini saya semprot di malam hari dan akan kita semprot selapis merata saja ya lur. Nah, untuk ngulit jeruk tadi itu bukan karena warna yang tidak diamplas atau warna langsung di clear, itu bukan seperti itu ya lur. Sebenarnya kalau aerosol seperti ini, misal cuacanya itu kok lumayan hangat dan kita nyemprotnya bisa cepat kering, kita semprotnya ya sampai terlihat basah nggak masalah lur. Cuman kalau di daerah saya ini cuacanya lumayan dingin, makanya saya nyemprotnya kabut seperti ini. Karena cluenya sudah jelas ya lur, kalau aerosol itu encer. Jadi itu settingannya dengan cuaca. Ini setelah beres kita semprotkan selapis Snack Venom, ini kita sudah jeda semalaman ya lur. Dan ini hasil keringnya itu seperti ini. Ini tidak di clear saja sudah terlihat kayak mengkilap ya lur. Karena di sini istilahnya tidak terlalu cepat kering ya lur. Jadi saya nyemprotnya tipis-tipis saja. Kalau daerah yang lumayan cepat kering atau lumayan hangat cuacanya, bisa disemprot sampai terlihat basah. Oke lur, ini akan kita clear dengan 9128. Jadi setelah warna ini kita keringkan semalaman, akan langsung kita clear tanpa diamplas. Karena ini cuaca siang hari lumayan panas, ini saya semprot langsung terlihat basah seperti ini. Nah, jadi kalau masalah ngulit jeruknya itu tergantung di cuaca ya lur. Kalau kita nyemprot langsung basah seperti ini di cuaca yang agak dingin, alhasil nanti bisa ngembun ataupun meler. Cuman kalau cuacanya mendukung cepat kering, bisa kita semprot basah. Ini kita jeda sekitar 5 menit saja, langsung kita tumpuk untuk lapis kedua. Dan pastikan dikocok-kocok terlebih dahulu ya lur. Dan untuk jawaban warna itu diamplas atau enggak, kalau saya enggak pakai amplas ya lur untuk pengecatan cat aerosol di tone premium ini. Jadi untuk pengeklirannya itu penyemprotannya itu sampai terlihat basah seperti ini ya lur. Tapi jangan ketebelan, lihat-lihat cuaca juga. Kalau cuacanya lagi mendukung, tidak adem, nah itu bisa kita semprot basah seperti ini. Nanti di jeda misalnya kurang basah, bisa ditambahkan lagi. Kurang lebih seperti itu ya lur. Dan ini pengekliran 2 lapis dengan jeda sekitar 5 menit. Untuk di setiap lapisnya hasilnya seperti ini. Lumayan cakep ya lur, tidak ngulit jeruk. Semisal dirasa masih kurang kilap ya bisa disemprotkan lagi untuk clearnya. Dan saya sebenarnya meripen 2 spakbor. Ini yang satu mau saya finishing dengan 9130 clear doff. Karena ini untuk hasil warnanya kalau di clear glossy lumayan cakep ya lur. Jadi ini saya bikin yang clear doff, nanti untuk perbandingan hasil warnanya akan seperti apa. Untuk perbedaannya seperti ini, yang satu clear doff dan yang satu dengan finishing clear glossy. Ini warna Atlantis Blue kita tumpuk dengan warna Snack Venom. Warnanya lumayan cakep ya lur. Ini base nya itu Atlantis Blue biru tua, dan ada semu warna ungu dan juga ada warna hijaunya. Ini dengan finishing glossy ya lur. Kemudian untuk yang finishing doff hasil warnanya seperti ini. Jadi
masih terlihat biru dan ada ungu-ungunya ya lur. Nah oke lur, jadi kurang lebih untuk videonya seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.